masjid ini didirikan oleh para wali Allah dalam waktu semalam dan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Sekarang saya lagi ada di Sekretariat Masjid Al-Alam nih. Kita lagi coba berkunjung di Masjid Al-Alam, Kampung Marunda. Di samping saya nih ada pengurus DKM, salah satu pengurus DKM dengan Bapak Kusnadi, baik. Nanti kita akan coba mengulik sejarah dari Masjid Al-Alam. Nanti teman-teman dari ini. Sumbernya langsung dari Pak Kusnadi selaku pengurus DKM. Bisa langsung dimulai, Pak. Mungkin perkenalan dulu sebelum cerita sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Kusnadi, salah satu pengurus Masjid Al-Alam Marunda. Masjid Al-Alam Marunda ini yaitu berada di Kampung Marunda Besar, RT 003 RW 07, yaitu tepatnya di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, kita netizen mau tahu mungkin sejarah awal mula berdirinya atau awal mula sejarahnya di sini. Jadi bisa tolong dijelasin, kita anak muda mungkin banyak nanti yang tahu banget sejarahnya. Mengenai masjid atau sejarahnya Masjid Aulia Al-Marunda sangat singkat seperti itu. Ya, sangat singkat karena memang kita dari generasi ke generasi diceritakan bahwa masjid ini didirikan pada hanya dalam waktu semalam. Itu yang diceritakan orang-orang tua kita. Jadi dengan sesingkatnya itu orang-orang tua kita menceritakan bahwa masjid didirikan dalam waktu semalam, akhirnya dinamakan yaitu Masjid Aulia Al-Alam Marunda yang sebelumnya bernama Masjid Agung Aulia, seperti itu. Sebelum tahun 75 masjid ini bernama yaitu Masjid Agung Aulia, seperti itu. Dan setelah tahun 75, yaitu setelah Marunda ini masuk ke wilayah DKI Jakarta, yang sebelumnya yaitu sebelum tahun 75 yaitu berada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Masjid ini masih bernama Masjid Agung Aulia, yang itu yang dinamakan oleh orang-orang tua kita, yaitu sebelum tahun 75. Dan setelah masuknya wilayah Marunda ini ke wilayah DKI Jakarta, nah itu sekaligus pada saat tahun 75 setelah masuk ke wilayah DKI Jakarta, masjid ini dijadikan yaitu salah satu benda cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 75 itu. Dan kenapa? Setelah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwa masjid ini didirikan dalam waktu hanya semalam, nah di situ pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menamakan masjid ini Masjid Al-Alam Marunda. Itu setelah tahun 75 seperti itu. Apa ada kaitannya tuh dengan para wali gitu, Pak? Makanya nama depan dari Al-Alam itu ada Aulia. Memang kata orang tua kita bahwa masjid ini didirikan oleh para wali Allah dalam waktu semalam dan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Dan juga ada yang bertanya bahwa siapa yang mendirikan walinya, seperti itu. Karena apa? Karena ya namanya anak-anak sekarang sensitif, ya sensitif untuk pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu, sensitif, ingin menggali lebih dalam, seperti itu, ingin menggali lebih dalam dan ingin tahu seperti apa nama yang membuatnya. Saya berkata bahwa kita diceritakan oleh orang tua kita hanya masjid ini didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia, dan jangankan melihat wali Allahnya, sedangkan membuatnya aja kita
orang-orang tua kita itu tidak mengetahuinya kapan dan jam berapa, apakah waktu jam 12 malam, apakah jam 3 malam, jam 3 pagi, ataukah jam 12 malam, ataukah jam 8 malam. Hanya pada saat diceritakan bahwa masjid ini didirikan dalam waktu malam, sedangkan tepatnya jamnya juga orang tua kita nggak ada yang tahu. Tahunnya, sedangkan tahunnya itu diketahui setelah itu sekitar tahun 1980-an, yang yaitu pada saat itu diteliti oleh Dinas Kepurbakalaan. Jadi diketahui bahwa masjid ini didirikan dalam waktu malam. Kalau orang tua kita jam seperti itu dalam waktu malam, bahwa tidak ada seperti tidak diketahui tahun berapa, tanggal berapa. Jangankan bahasanya orang tua kita dulu mengetahui masjid didirikan dalam waktu malam tahun sekian, jangankan tahun berdiri masjid ini. Sedangkan orang-orang tua kita sendiri waktu dulu kalau kita tanya, bahasanya gini, Kong, lahirnya tahun berapa? Nggak tahu, udah tahun gua lahir tahun berapa. Kata orang tua gua dulu katanya waktu zaman Nippon. Nah seperti itu. Ya seperti itu, waktu zaman Nippon gua dilahirin. Seperti itu, sama itu seperti itu. Dan juga sampai juga kita bertanya dengan masjid ini didirikan tahun berapa, Kong? Nggak tahu, udah tahun gua hanya didirikan, kata orang tua gua ini, bahwa masjid ini didirikan dalam waktu semalam oleh para wali Allah, seperti itu. Ya orang tua kita nggak bisa percaya dengan tahunnya, dengan tanggal lahirnya sendiri orang tua kita nggak tahu. Jadi lebih jelasnya sejarah dari asal usulnya alam ini mungkin ini ya mungkin belum terlalu bisa dipastikan gitu ya, tahun berapa dia berdiri, pada abad keberapa gitu. Nah, dan setelah tahun 82, nah itu baru tahun dari Dinas Kepurbakalaan. Pada saat itu diteliti dari arsitekturnya, dari jenis bangunannya, dari bahan bangunan yang dipergunakan, dan setelah diteliti dan disimpulkan. Hai, halo. Enggak, sekarang Devan Orset dan Devan Game Channel sudah punya nih kaosnya teman-teman. Aku dapat dari toko Kaos ID. Nah, di toko Kaos ID itu teman-teman bebas berkreasi deh, masalah logo, tulisan atau apapun boleh pesan, bebas berkreasi. Nanti kami akan coba untuk desain untuk terapkan di kaos-kaos teman-teman yang pesan. Kaosnya kayak gini teman-teman, ini warnanya hitam ya, sangat sebenarnya warna hitam. Ini polos, teman-teman boleh kasih logo ataupun nama channel teman-teman dimanapun teman-teman. Nanti teman-teman aku kasih kontak WA via WA dan kontak email buat pemesanan dan desain logonya di sana, bisa kalau mau ada yang minat. Dan teman-teman juga bisa temuin produk-produk toko Kaos ID ini di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee ya. Shopee boleh dikunjungi di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Teman-teman bisa. Nanti hasilnya kayak gini. Ini bahannya bahan terbaik teman-teman ya. Halus, adem juga aku rasanya sih. Dan lembut juga, nggak kaku juga nih di pergelangan. Tinggal chat WA-nya atau ke emailnya, bilang maunya teman-teman bagaimana kalau mau berminat untuk bikin kaos di toko Kaos ID. Jangan lupa kunjunginya juga toko Kaos ID di Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Terima kasih. Oh iya nih Pak, mengenai bangunan nih yang saya lihat tadi, saya suka lihat keliling-keliling. Itu ini apakah semuanya asli itu Pak? Asli dari satu alam itu apa? Ada bangunan aslinya gitu ya. Ini cuman tambahannya lah, renovasinya. Nah, kalau mengenai keaslian Masjid Al-Alam ya, memang situ kalau kita lihat keasliannya itu sekitar 90%. Namanya udah udah bahasanya masjid sudah tua, sekitar 4 abad mungkin ya, sekitar 4 abad seperti itu, karena didirikan pada abad ke-16. Jadi seperti itu sudah 4 abad. Namanya bahan bangunan itu sudah pasti kropos dimakan usia. Jadi
masjidnya ada juga yang kita udah ganti, terutama kayu-kayunya, karena kayu-kayunya biasanya kan dimakan rayap. Kalau misalnya itu dia kadang-kadang ada kena air, kadang-kadang kena panas, kadang-kadang kena air, kadang-kadang kena panas, dan itu terjadi pengeroposan seperti itu. Yang keropos kita ganti dengan yang baru. Sedangkan bahasanya kita ganti total, itu bangunannya atau bahan bangunannya itu nggak pernah kita ganti total. Karena apa? Kita menjaga keaslian dari bahan bangunannya sendiri maupun dari arsitekturnya Masjid Al-Alam sendiri. Karena apa? Kita sangat menghargai pengurus sendiri, sangat menghargai jeripayah orang-orang tua kita. Karena apa? Orang-orang tua kita itu sangat betul-betul sangat konsen. Kenapa? Di zaman dahulu kala bahasanya seperti ini. Itu beliau bahasanya, kalau orang-orang dulu kita itu kehidupannya enggak kayak sekarang. Beda lah. Iya, kehidupan orang-orang tua kita pertama, orang-orang tua kita itu pada saat itu dijajah oleh para penjajah. Kedua, memang taraf kehidupannya mungkin hanya memikirkan sesuap nasi. Jadi walaupun kalau memikirkan bahan bangunan untuk sebuah ibadah itu sangat jauh. Tapi alhamdulillah karena keimanan orang-orang tua kita seperti itu, beliau bergotong royong bahasanya, mungkin untuk mengganti bahasanya. Memang kalau bahasanya ini didirikan dalam waktu malam, tapi namanya sekitar 6 abad yang lalu kan bahasanya masjid ini udah 4 abad yang lalu, maaf. Jadi masjid ini udah juga di zaman orang-orang tua kita mungkin udah kemakan usia. Jadi mungkin orang-orang tua kita juga pernah mengganti. Jadi sekarang kita kalau misalkan di bahasanya itu masih bisa dipakai, bahan itu kita nggak ganti. Karena mudah-mudahan dengan kita mempertahankan jari orang-orang tua kita, mudah-mudahan itu menjadi ibadah orang-orang tua kita yang telah berperan seperti itu, menjadi amal ibadah yang terus mengalir. Jadi itu semua kita pertahankan. Jadi misalnya ada satu yang keropos, satu yang kita ganti. Genteng sekarang yang udah semua kita ganti, yaitu hanya genteng aja. Genteng bagian atas lah kita diganti oleh para pengurus. Iya, direnovasi total atasnya. Kenapa? Karena pada saat itu sekitar tahun 80, sekitar tahun 86 lah, mungkin 86 87. Jadi kalau dulu tuh gentengnya genteng daun, gentengnya lebar. Jadi pada saat genteng daun itu udah nggak diproduksi oleh tukang-tukang genteng, jadi pabrik-pabrik genteng, ya itu betul. Jadi pabrik genteng itu nggak produksi, jadi kita kesulitan mencari gantinya. Seperti itu, kita kesulitan mencari gantinya. Akhirnya inisiatif dari pemerintah DKI Jakarta pada saat itu yang merenovasinya, jadi mengganti dari genteng pres seperti itu, supaya mudah untuk mencari penggantinya saat jatuh, misal jatuh merosot kena angin seperti itu. Nah itu yang kita ganti total dari atapnya seperti itu. Sedangkan arsitektur ininya insya Allah itu mudah-mudahan masih asli seperti dulu. Nah kalau saya tadi tuh seperti juga, saya ngelihat ada beberapa makam ya. Ya. Boleh tahu nggak itu sebenarnya tuh apakah itu juga ada makam aulia atau wali Allah di situ gitu kan, yang sejarahnya kan mungkin masih ada kaitannya dengan wali Allah atau aulia gitu.